Somebody stop the virus. Room full of bodies, but nothing but silence. Super damn clear, Uber everywhere. This sound like Superman is here. Are you with me now? Said, are you with me now? In fact, it's good in a while, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Ya oke, welcome Bang Rian Anton di Level Fitness Tuban ya. Ini abang saya ini sebenarnya ini ya. Dari pertama sudah bantuin saya ini ngasih tips. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bang Rian Anton ya yang mau memenuhi undangan saya untuk hadir di Level Fitness Tuban ya. Dalam rangka merayakan 1 tahun ulang tahun Level Fitness sebetulnya ya. Ingat abang saya ini adalah bodybuilder profesional yang pertama yang saya kenal ya, dan juga hadir waktu di pembukaan waktu itu. Bang Rian Anton adalah seorang atlet binaraga internasional asal Bojonegoro ya, yang punya banyak prestasi. Di antaranya adalah medali perunggu ya binaraga Kejurda Jatim tahun 2012 kelas 75 kilo ya. Kemudian medali emas kejuaraan Roni Classic Southeast Asia 2013 kelas up to 75 kilo. Kemudian medali emas babak tabulasi Prapon Bogor tahun 2022 over 171 cm. Kemudian medali emas Mister Indonesia Jakarta 2023 kelas over 170 cm. Medali emas lagi ya Prapon Men's Sport Physique 2024 Bengkulu, ini yang barusan Mas ya. Kemudian yang paling terakhir medali silver WBPF Southeast Asian Bodybuilding and Men Physique Sport 2024 up to 175 cm. Terima kasih atas waktunya Bang Rian Anton, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, akhir-akhir ini sibuk apa nih, lagi persiapan apa Bang? Ya, untuk sementara ini masih fokus tujuan utama saya pribadi dan juga untuk Provinsi Jawa Timur terutama untuk mempertahankan medali emas loh dari Prapon yang ditargetkan juga kebetulan dari Pemprov Jatim untuk medali emas di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara yang ke-21. Kebetulan nanti akan dihelat bulan September. Kebetulan di Medan nanti untuk cabur binaraga. Saya turun di nomor Men's Sport Physique over 170 cm. Oke, lah ini persiapan apa yang lagi dilakukan ini? Cutting kah, maintenance kah, atau bulking kah? Mungkin bisa diceritakan dikit nih. Untuk waktu yang sangat krusial ini udah mendekati, jadi ini sudah mulai memahat. Jadi dalam arti diet lah. Dietnya sudah berjalan ya? Udah berjalan, juga maintain juga masa otot biar minimal bertahan. Cuman punya target lebih naik lagi kok gitu. Oke, ya. Baik Bang Rian Anton ya, mungkin di sini langsung aja ke beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan ya. Saya ini seneng banget sebetulnya pertama kali ketemu sama Bang Rian ya, waktu itu ketemu langsung latihan ya waktu itu ya, kita langsung latihan bareng, langsung sharing-sharing tuh langsung klik gitu. Orangnya memang humble banget. Terutama kalau berbagi ilmu itu saya paling seneng gitu, apa aja dibuka gitu. Ya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama ya, boleh. Bang Rian Anton udah berapa lama sih nge-gymnya? Coba masih inget nggak? Dari tahun berapa? Masih inget betul. Untuk pertama sekedar suka ya, suka olahraga. Kalau memang dari kecil basicnya memang olahraga. Dari mulai sekolah dasar saya memang sudah tercatat salah satu atlet. Cuman kebetulan waktu itu maraton. Oh, atlet maraton. Maraton mulai dari sekolah dasar, SMP sampai SMA. Cuman mungkin jalannya dari situ karena memang berkali-kali mewakili sekolah gitu, memang belum pernah mendapatkan hasil yang bagus atau 3 besar medali. Nah, akhirnya setelah keluar SMA, saya ingat waktu itu tahun 2001 saya keluar SMA. Cuman tahun 2000 waktu SMA kelas 3 saya sudah mulai mengenal olahraga membentuk badan ini, angkat beban, binaraga terutama. Nah, waktu itu kan ada kan legend Indonesia itu Mas Ade waktu itu. Nah, setelah sekolah itu kan waktu itu kita punya semacam hal-hal yang ditakutkan karena waktu itu saya pendek, kecil sekali gitu, takut nggak bisa tumbuh gitu. Olahraganya dikurangin gitu. Ternyata seiring waktu berjalan saya bertekad membentuk badan karena waktu itu gagal masuk anggota TNI. Berarti nge-gymnya setelah SMA malahan?
SMA sudah nge-gym. Oh, sudah mulai nge-gym. Cuman waktu itu di gym kampung, kebetulan kampung saya ini ada semacam komunitas yang kebetulan banyak sekali teman-teman atau mungkin senior-senior ya. Itu badannya bagus-bagus itu gitu. Oh, iya. Jadi kita termotivasi, wah badannya keren kan. Memang gitu. kalau tahun-tahun segitu ya Mas ya. Saya juga dengar dari Bang Fuad. Memang gym itu belum banyak tersedia belum ada. di mana-mana ya, hanya di tempat-tempat tertentu gitu. Makanya kalau anak zaman sekarang SMP, SMA sudah nge-gym, yang dulu-dulu mungkin SMA baru mulai nge-gym, tapi badannya bagus-bagus bagus, pasti. Karena tekadnya beda, mungkin karena aksesnya itu malah nggak banyak, akhirnya malah diniatin bener-bener gitu ya. Oke. Yang bener-bener itu. Kemudian setelah SMA itu gimana ceritanya? Iya, setelah mulai SMA ikut kompetisi kah atau gimana? Pertama waktu itu dari awal ini, kan saya kan pernah melamar pekerjaan jadi security waktu itu. Nah, karena security menuntut untuk kualifikasinya kan minimal badan harus gede gitu. Nah, dari situ saya kan gagal itu. Oh, gagal juga? Gagal masuk security. Tepatnya tahun 2001 juga keluar sekolah gitu. Nah, akhirnya olahraga apa ini? Ya, olahraganya kan nggak ada yang lain selain membentuk otot, itu kan angkat beban. Waktu itu pusat kebugaran ada satu, cuman untuk saya pribadi tergolong mahal karena kita kan belum kerja gitu. Nah, akhirnya kita punya inisiatif itu bikin dari beton gitu kok. Oh, alat-alat juga ya, dari beton ya. Lama setelah 3 tahun, tepatnya tahun 2004. Nggak nyangka juga ternyata badan udah mulai berisi. Badan mulai berisi. Ada pusat kebugaran buka, kita daftar baru 3 bulan, ternyata di situ nggak sengaja badannya paling bagus, nggak sengaja itu badan paling bagus, terus ada teman buka lagi dipercaya menjadi pelatih. Nah, jadi 3 tahun, tepatnya 2005 saya masuk kerja di pemerintahan. 2005 kan punya modal kok untuk ikut kejuaraan. Waktu itu mengikuti kejuaraan pemilihan model iklan brand lokal waktu itu. Itu yang pertama berarti? Pertama kali. Kejuaraan pertama ya? Tahun 2006. Model iklan? Model iklan waktu itu. Pertama kali. Masih ingat nggak apa iklan? Masih ingat. Apa itu? Brand lokal, produk Elmen Nutrition. Oh, Elmen Nutrition. Pertama kali tahun 2006. Nah, waktu itu sudah nge-gym, karena udah di gym kan dari pelatih kan 1 tahun. Dari situ terpilih wakil Jawa Timur dari 9 kota. Terpilih dapat finalis Elemen waktu itu. Nah, dari situ mulai ada banyak gym buka, terus ada kompetisi kok. Nah, kompetisinya waktu itu melebar ke body contest. Body contest 2007 waktu itu region Tuban, Lamongan, Cepu Jawa Tengah terdekat ikut. Nah, kebetulan juara 1 terus. 1 tahun itu ada 2 kali. Terus mulai 2007 pertama memberanikan diri berangkat ke Jakarta, ikut kejuaraan pesta ragat di bawah panitianya Mas Adere waktu itu. Oh, Mas Adere ya? Ya, kebetulan waktu itu langsung level nasional, seluruh Indonesia mengikuti, kebetulan dapat peringkat 4. Nah, dari situ turun ke event regional Jawa Tengah, Jawa Timur, itu juara 1 terus. Kalau gini Mas, saya potong dulu ya. Kalau juara pertama kali kompetisi, yang bener-bener kompetisi binaraga, ya body contest, itu kapan? Itu tahun 2007. 2007. Juara 1. Juara 1. Soalnya kalau di Runut nih banyak banget juaranya. Saya tahu sendiri. Tiap tahun juara, dari teman-teman binaraga yang lain juga menyampaikan Mas Rian Anton ini setiap tahun selalu ada juara di kompetisi apapun gitu. Nah, untuk kalau yang membuat Mas Rian Anton termotivasi untuk kompetisi di dunia binaraga, sebetulnya apa sih motivasinya gitu? Iya, sebenarnya waktu itu belum paham motivasinya pengen apa. Karena saat itu mengikuti kejuaraan itu semacam kayak hobi gitu. Jadi ketemu sama teman-teman, saling bertukar pikir, menambah wawasan, terutama dalam hal positifnya kita selalu mengarah ke bahan pokok pembicaraan ini ke arah yang positif. Dari situ. Nah, setiap event ikut datang, terus terbesit pikiran itu, saya itu pengen dikenal seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal positifnya, yaitu sebagai sang juara.
Oke. Nah, jadi setiap event saya datang waktu itu, meskipun sendiri pasti datang ke Jakarta, ke Bandung, keluar pulau, datang pasti sendiri waktu Kan itu. kalau ngomong motivasi kan banyak ya. Ada yang karena nge-gym pingin badannya bagus supaya cewek-cewek banyak gitu. Atau dapat hadiah uang banyak gitu. Kalau motivasinya Mas Rian Anton berarti lebih ke juaranya ya, Ke supaya juara, pengen mengumpulkan dikenal. title gitu ya, mengumpulkan title ya, Pengen membangun dianggap nama gitu ya. sang juara gitu. Oke. Kalau kompetisi yang paling berkesan, kan kita ngomong tadi kan kompetisinya panjang banget ya, dari tahun 2004 tadi ya sudah mulai ikut kompetisi ya. 2006 ya. 2006 ya. Nah, 2006 sepanjang 2006 sampai 2024. Kalau yang paling berkesan apa Mas kompetisinya? Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya banyak sih, terutama pada saat kita juara satu. Kadang juara satu itu bukan lagi sesuatu yang wah bangga apa gimana, karena mungkin karena seringnya ya. Iya. Cuman kalau mengingat yang paling berkesan itu waktu kejuaraan Asia di Jakarta, kita tuan rumah kan. Iya. Nah, tuan rumah di situ kan biasanya kan ada rumor kalau tuan rumah biasanya prioritas juara ya. Iya. Nah kebetulan tuan rumah ini saya bukan satu-satunya. Iya. Banyak sekali waktu itu, termasuk teman-teman senior. Bahkan sebelum saya berangkat ini saya lihat ini yang sering juara si A, si B, si C. Oke lah, kalau saya ini nggak bisa juara satu minimal saya dapat juara dua kan gitu. Iya. Sementara jam terbang dari segi apapun mereka lebih siap gitu. Nah dari segi persiapan itu waktu itu tahun 2012 itu boleh dibilang masa-masa terpuruknya saya dalam kehidupan. Iya. Tapi olahraga ini yang tidak pernah meninggalkan saya. Maksudnya pikiran saya untuk selalu berolahraga, berprestasi ini tidak pernah meninggalkan saya, yang ada di benak pikiran saya. Iya. Nah dari segala keterbatasan itu saya mampu mempertahankan itu. Nah dari situ saya punya berpikir kayaknya saya ini kalau kompetisi kok menang terus gitu, padahal dari segi kadang kalau saya lihat kemarin latihannya nggak segitu maksimal, persiapan nggak maksimal, tapi niat saya ini kok jalannya kok bagus gitu. Dijawab baik terus ya sama akhirnya Tuhan. dari situ saya kompetisi ini saya jadikan apa istilahnya, ajang untuk membuka teman-teman di luar sana. Iya. Untuk menjadi juara itu nggak sulit, nggak mudah, yang penting tekadnya aja yang kuat. Iya. Udah gitu aja. Nah waktu itu akhirnya dari tahun ke tahun saya selalu mengikuti kejuaraan itu kan biasanya lebih dari 10 dalam setahun itu. Iya. Nah kan banyak teman-teman yang bilang dalam dunia kontes apalagi otot tubuh kita ini kan ada istirahatnya. Iya. Nah waktu itu saya pernah membaca artikel dari luar negeri dan didukung dari dalam negeri, yaitu Mas Ade itu sendiri. Iya. Diet untuk kompetisi sama kehidupan kita yang sebenarnya itu sebenarnya sama. Iya. Cuman sekarang kalau kita mengatur pola makan yang baik, yang bagus, yang sehat itu dibilang diet. Iya. Nah sebenarnya makanan itulah yang harus kita makan setiap hari. Iya. Karena tubuh kita ini membutuhkan makanan yang sehat-sehat Benar. itu. Nutrisinya itu sebenarnya itu yang harus dimakan. Betul. Kelebihan karbo yang nggak bagus. Betul. Harus Kekurangan dihitung karbo yang gitu. nggak bagus ya. Jadi bedanya cuma di porsi aja. Jadi paling berkesan tahun 2012 ya, 2013. karena 2013 ya, karena tuan Event rumah itu ya. Perdana juga. Oke. Mas, saya mau bahas soal zaman sekarang ya. Kita ngelihat di zaman sekarang, masa sekarang. Kira-kira jadi seorang binaraga itu bisa menafkahi kehidupan atau sebagai hobi aja? Kalau di masa sekarang ya, dengan adanya sponsor, dengan adanya dukungan-dukungan, itu sekarang hanya hobi saja apa bisa menjadi pekerjaan? Biar anak-anak muda ini bisa ngerti juga, oh ternyata jadi binaraga ini juga bisa menghasilkan uang yang mencukupi gitu. Kalau menurut Mas Rian Anton gimana? Kalau saya pribadi dan saya lihat realita-realita yang ada sekarang ini, binaraga atau atlet binaraga sekarang ini, kalau untuk sekedar mencukupi kebutuhan pribadi, keluarga terutama, masa depan, cukup cerah, cukup bagus. Cukup bagus, di masa sekarang ya? Betul, karena seiring berkembangannya waktu sekarang mungkin tertolong dengan kemarin yang terpuruk ya seluruh dunia, bahkan dari kasus COVID itu sendiri ya. Setelah adanya COVID itu, masyarakat itu semakin sadar untuk kesehatan, menjaga kebugaran, melakukan olahraga. Dari situ banyak para teman-teman pengusaha yang menyediakan atau membuka fasilitas kebugaran, yaitu terutama gym. Yang paling menjamur sekarang itu gym. Jadi hampir tiap bulan saya pantau buka gym. Nah dari situ pasti menyerap lapangan pekerjaan, terutama
pelatih, personal trainer, apalagi yang udah pro gitu. Terus sales daripada alat fitness. Bahkan pabrik-pabrik sekarang udah mulai dibuka di Indonesia ini. Untuk alat gymnya ya? Untuk alat gym. Berarti industri gym ini mulai naik berkembang, berarti ya? Jadi bukan cuma berkembang sebenarnya, sudah sangat pesat sekali. Oke. Jadi saya kira sangat menjanjikan untuk teman-teman yang menggeluti di dunia olahraga itu, karena tidak menutup kemungkinan dari segi yang saya alami sekarang ini kan, pekerjaan kita, masa depan kita yang didasari dengan olahraga, itu sekarang kan sudah dapat apresiasi yang bagus ya, terutama dari pemerintah ya. Pemerintah. Udah bagus sekarang gitu. Tinggal maintenance-nya dalam arti berkembang lebih maksimal, lebih bagus. Nah, dari situ bisa dijadikan sumber kehidupan. Ya, jadi fitness industri ini bisa ya buat menafkahi, baik bisa dari personal trainernya, baik dari salesnya, alat gymnya, juga suplemennya gitu ya. Brand ambassador sekarang kan atlet juga kan, sekarang kan banyak sponsor. Mungkin kalau dulu nggak terlalu ya, tapi sekarang ya dulu gitu ya, mandiri. Betul. Sekarang kan sudah banyak dukungan gitu. Jadi termasuk, bisa fokus untuk membentuk badannya gitu. Pabrik-pabrik suplemen fitness yang notabene selalu mencari para atlet-atlet. Nah, itu kan salah satu sumber penghasilan juga itu, jadi brand ambassador, influencer fitness itu sendiri gitu. Oke, Bang Rian Anton ya, kita mau pertanyaan yang lebih mengarah ke latihan sama nutrisi. Mungkin ini kan banyak sekali tips-tips dan bocoran lah dari Mas Rian Anton, karena ini salah satu binaraga favorit saya ya, Bang Rian Anton ini, karena beliau ini bisa bertahan kering badannya atau rib ya, body fatnya itu bisa rendah sekali. Biasanya kalau binaraga lain dia setengah tahun bulking ya, dia meningkatkan massa otot off season, terus nanti baru on seasonnya. Kalau Bang Rian Anton yang saya tahu ini sepanjang tahun bahkan bertahun-tahun selalu kering gitu. Nah ini kita pengen ada sedikit tips mungkin dari Bang Rian Anton ya tentang nutrisinya gitu. Yang pertama Bang, saya mau bahas soal suplemen. Menurut Bang Rian Anton, suplemen ini penting ya? Kita ngomong penting apa enggak? Kita ngomong tentang whey protein, BCAA, amino, pre-workout. Apakah suplemen-suplemen ini penting dalam proses membentuk otot kita? Oke. Untuk suplemen, saya pribadi dan pendapat saya mungkin ya, untuk teman-teman di luar sana, untuk suplemen ini saya kira dibilang penting sekali. Karena tidak semua real food atau makanan alami yang kita konsumsi itu bisa mencukupi contoh dari kebutuhan protein harian kita, termasuk nutrisi penunjang yang lainnya, mulai dari vitamin, gizi yang lain itu memang tidak sepenuhnya didapat dari real food atau makanan alami. Nah, dari sini peran suplemen atau food supplement ini sangat penting sekali. Fungsinya dia untuk mencukupi, karena untuk mencukupi kebutuhan gizi kita setiap hari itu dari real food itu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dengan adanya food supplement ini sudah dikemas, di packing dengan sedemikian rupa, dia mampu mencukupi bolongnya atau kekurangan nutrisi dalam tubuh kita gitu. Jadi mempermudah, fleksibel. Apalagi kalau kita di lapangan, misal kayak dulu saya kan kegiatan sehari-hari sebagai pasukan ini kan sering di lapangan. Nah, kita nggak mungkin bahwa makanan pagi dimakan sampai siang sore, nggak mungkin. Nah, dari situ ibaratnya cadangan diambil dari suplemen. Nah, jadi bisa seimbang. Tapi bukan berarti suplemen menjadi makan utama kan? Misalnya bukan. Karena kita makan ayam 100 gram kan 25 gram protein. Bukan dalam artian kita sehari minum whey protein terus kan nggak bisa kan? Tetap real food juga penting. Kurang. Nggak maksimal juga. Jadi sebagai penunjang aja berarti penunjang, Mas. Ya. Oke. Yang nomor 2 Mas, menurut Rian Anton nih, seberapa penting kita menjaga makan atau minuman yang masuk ke tubuh kita dalam proses pembentukan otot? Apakah ada pantangan kalau buat Bang Rian Anton sendiri gitu untuk makanan? Sangat penting sekali, pantangan dan harus sekali. Nah, terutama kita berbicara sebagai individu kita yang menjalani aktivitas sehari-hari ya. Di luar dari pusat kebugaran olahraga gitu. Kita ini ibaratnya aktivitas sehari-hari itu butuh daya konsentrasi, terusan kesehatan kebugaran menjalankan aktivitas jadi. Terutama untuk menjaga kebugaran biar kita sehat ini kan
syarat ya, bukan harus lagi syarat. Nah, itu menuntut kita untuk selalu bugar. Dari kebugaran kita itu kan didapat salah satunya yang tidak kalah penting dari makanan, sumber makanan. Jadi pola makan yang kita terapkan setiap hari itu mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita, terutama kesehatan kita. Nah, dari situ kita harus pertama memang harus mengenali ya. Jadi makanan apa yang bagus dan tidak, terus porsi, jumlah, sama jamnya. Karena sekarang itu tidak ada alasan untuk makanan yang sehat itu seperti apa. Media sosial, semua teman-teman influencer itu sudah menerangkan. Sekarang enak gampang ya. sekali diakses. Akses informasi sekarang lebih mudah. Mudah sekali. Jadi apa yang kita makan itulah cerminan dari kondisi fisik terutama ya. Terutama kondisi fisik yang paling menentukan dari makan itu kan fisik kita ya. Benar. Ya, dari situ. Jadi untuk pengaturan pola makan itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita sudah mengarah ke dunia atlet, terutama di binaraga ini kan kompetisi 80-90% ini tentukan dari nutrisi makanan. Nah, karena makanan itu sangat berbicara pada saat kita di atas panggung. Oke lah, kalau untuk sekedar healthy lifestyle biasa itu masih bisa ditoleransi. Misal kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, air, termasuk garam, yang lainnya itu masih bisa toleransi. Tapi kalau untuk udah kompetisi itu semua harus detail. Nah, itulah yang menentukan kondisi di mana kita. Kalau pantangannya untuk Bang Rian Anton makan, ada nggak pantangan atau semua boleh tergantung kondisinya? Enggak juga. Jadi kalau saya pribadi memang punya prinsip. Saya kira ada sih beberapa teman yang punya prinsip sama saya, dan banyak juga teman yang punya prinsip beda. Terutama dari segi kondisi ya. Misal dari kondisi off season, jauh dari kompetisi, itu teman-teman makan apa aja dimakan. Nah, dalam hal ini kan mungkin punya persepsi otot biar seger, gorengan, biar fresh, tadi semua, gorengan apa semua dimakan, bumbu-bumbu, santan dimakan. Karena apa? Pola pikir teman-teman yang lain itu ada yang biar otot seger gitu. Kalau saya kebalikannya, justru otot, terutama tubuh kita ya, secara umum itu membutuhkan nutrisi yang bagus seperti tadi. Kapanpun berarti ya, kapanpun harus tetap. Karena apa? Setiap hari ini kan kita berharap tubuh kita itu selalu fit, fresh, bugar. Seperti yang tadi saya sampaikan, tubuh kita ini cerminan dari apa yang kita makan. Nah, jadi makanan yang sekiranya nggak ada kontribusi, terutama dalam hal umum untuk tubuh saya, kedua untuk kualitas otot saya sebagai seorang atlet, itu memang benar-benar saya perhatikan. Nah, jadi apa yang masuk dalam tubuh saya pribadi ini harus benar-benar dibutuhkan. Jadi bukan sekedar ibaratnya kita lapar mata atau lapar mulut gitu, nggak apa-apa lah sesekali. Ibaratnya kalau teman-teman bilang itu kan chatting ya. Cheat day. Atau sekedar mungkin ngikutin pergaulan teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, ibaratnya gini, kalau dari segi ekonomisnya ini saya pribadi nggak tahu kalau teman. Jangankan makanan gratis, makanan gratis yang nggak ada kontribusi sama tubuhnya, saya nggak bakalan makan, apalagi untuk beli gitu. Nah, jadi lebih baik yang dibeli itu yang benar-benar dibutuhkan sama tubuh kita. Jadi kalau saya setiap saat saya kasih ayam goreng gratis itu KFC. Nah, gitu. Dimakan. Jadi pertimbangan. Kebanyakan nggak dimakan. Nggak dimakan ya. Nah, sebenarnya bukan takut, karena kita memang lebih disiplin. Karena disiplin sama diri sendiri itu sebenarnya paling sulit. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi ya, Bang ya, memang saya juga susah gitu. Dari setengah tahun saya bulking, setengah tahun saya cutting. Nah, ketika bulking ini saya mau bersih itu agak susah juga sebetulnya, karena setengah tahun ini saya benar-benar bersih, itu mental saya sebetulnya sudah mulai turun ya, betul, disiplinnya betul. Itu cuma ya semua ada pertimbangan sendiri-sendiri. Jadi ya kalau saya pribadi, saya benar-benar respect sama Bang Rian Anton, karena benar-benar bisa jaga kedisiplinan itu selama bertahun-tahun. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah, kalau kita bicara soal rest ya atau istirahatnya, kalau Bang Rian Anton sendiri, rest itu penting apa enggak, dan berapa lama biasanya? Tidurnya berapa lama, istirahatnya berapa lama? Kalau istirahat ini gimana? Bagi saya komponen atau mungkin sesuatu hal yang sangat vital.
Vital saya ya? Pribadi. Karena dari segi yang saya rasakan, bahkan saya coba gitu. Saya coba dalam seharian itu start jam 4, jam 5, kan biasanya saya start bangun pagi ya. Meskipun itu bukan kebiasaan dari kecil, tapi sejak saya mengenal dunia olahraga, nah ini saya biasakan bangun pagi, terus nanti pada saat aktivitas saya coba ini memang sekuat apa gitu. Saya siang nggak ada waktu istirahat. Biasanya saya pagi itu sudah latihan Bu. Pagi kebetulan kan mau dulu apa sekarang itu pasti latihan saya, meskipun latihan satu otot atau mungkin 2-3 variasi di rumah pasti latihan. Terus siang saya coba tidak istirahat. Sore sama malam saya pasti latihan lagi, jadi sehari bisa 2 kali. Itu antara jam 8 sampai jam 9 ibaratnya tubuh kita sudah memberi sinyal, sudah tidak kuat apa-apa gitu. Saya coba itu, saya coba sampai 1 minggu lah gitu. Alhasil tubuh kita mengalami apa namanya, istilahnya daya tahan tubuh turun, terutama kalau di dunia binaraga otot deplet atau layu, bahkan susut. Itu yang terjadi. Nah kalau tidurnya jam berapa berarti? Nah waktu itu saya tidur, kalau saya paksakan jam 9, bangun jam 4, itu kan udah cukup lama. Tapi kalau kita ibaratnya capeknya ini melebihi batas, kita tidur nggak akan dapat. Dalam arti tidurnya nggak nyenyak gitu. Berarti 7 jam ya kalau jam 9 sampai jam 4 pagi ya? 7 jam. 7 itu jam. Saya pribadi saya rasa masih kurang kadang. Kadang masih kurang. Nah, kalau buat teman-teman berarti efektifnya, kalau saya tahu ya, sepanjang saya tahu 8 jam tidur tuh cukup buat saya rest. Kelebihan juga saya nggak enak juga badannya. Jadi 8 jam ini titik yang tepat kalau buat saya. Kalau Bang Rian Anton gimana? Kalau saya kadang lebih. Jadi siang itu antara jam 12 sampai jam 2, bahkan sampai jam 3 kadang. Itu saya tidur. Oh, ada tidur tambahan lagi? Ada. Terus malam kalau ini yang sekitar beberapa bulan yang lalu ketika saya masih di pasukan itu kan kita kan jarang bisa tidur malam. Apalagi kalau kita siaga malam 24 jam. Oke lah. Karena memang bisa diganti besoknya, dan itu saya rasa nggak maksimal. Jadi istirahat itu nggak bisa diabaikan, karena pada saat istirahat itu sendiri secara umum tubuh kita bisa merecovery semuanya, terutama otot kita ini kan berkembang, progres, improve-nya yang kita harapkan itu dikerjakan sama tubuh kita pada saat istirahat. Kalau untuk latihan beban Mas, kira-kira tips terbaik dari seorang Rian Anton itu apa? Kalau latihan bebannya ya, tipsnya misalnya gerakannya nggak boleh terlalu cepat, atau gerakan formnya harus bener dulu, atau gimana? Yang pertama jelas harus formnya dulu. Karena kalau formnya kita ini sudah tepat, nah, itu sangat mungkin kita untuk menjalankan aktivitas angkat bebannya itu sampai jangka panjang, yaitu selamanya lah misal. Karena kenapa? Kalau formnya nggak tepat kita cedera. Harus berapa lama waktu kita untuk recovery atau sembuhnya. Itu yang pertama, formnya. Terus kedua, mulai dari angkat beban itu kan sebenarnya tergantung target. Seperti yang teman-teman senior di luar atau di luar sampaikan, itu sebenarnya sama aja. Cuman kalau saya pribadi juga menyarankan teman-teman itu kalau untuk pembentukan dan ini sudah dibuktikan ya, ada jurnal penelitiannya itu. Jadi untuk masa pembentukan otot, nah jadi jumlah repetisinya itu atau formnya pada saat gerakan positif atau negatifnya, dalam hal ini positif itu gerakan yang misal kalau kita ambil contoh sebagai bench press gitu, dalam hal positif ini kita kan mendorong pushnya ini. Nah ini bisa lebih cepat, dalam arti mungkin kalau bisa dihitung itu 1 detik. Gerakan negatifnya atau turunnya ini 2 kali lipat lebih ringan. Jadi misal bisa 2 atau 3 detik atau 3 hitungan lah. Gampangnya seperti itu. Dan ini bisa dilakukan untuk semua gerakan. Jadi nggak cuma bench press, ini kan contohnya kan bench press, misalnya kayak bicep itu bisa. Berarti kalau back narik, dia tarik, naiknya yang pelan gitu ya. Jadi kalau fitness ini kan gerakannya kan cuma 2, mendorong sama narik, udah gitu aja. Benar. Kalau latihan-latihan, saya mau bicara soal latihan ya Mas, yang nggak boleh di skip dan wajib ada di setiap menunya Bang Rian Anton apa?
Iya, pada dasarnya kalau gerakan ini kan, kalau saya semua part tubuh kita, terlepas dari kita seorang atlet atau tidak ya, semua wajib dilatih. Dalam seminggu harus semuanya berarti dalam seminggu kalau untuk healthy lifestyle minimal sekali satu otot itu kebagian, minimal. Nah, mungkin untuk teman-teman apa yang punya kesibukan di luar, karena olahraga ini salah satu kebutuhan sebenarnya, bukan hobi atau sekedar biar badan fresh tuh. Nah, sebenarnya biar badan kita tetap fresh, bukan badan kita biar fresh, tapi biar awet fresh. Itu kan olahraga satu-satunya jalan yang harus kita lakukan. Nggak boleh di skip. Misalnya Bang saya kalau bench press tuh nggak boleh skip, ini favorit saya, atau mungkin gerakan favorit lah. Kalau saya kan juga ada sendiri. Kalau untuk saya pribadi memang gerakan favorit dari masing-masing bagian otot itu, kalau untuk chest itu saya paling seneng itu pakai fly. Chest fly, dumbbell yang dumbbell. Karena kalau saya pribadi ya sesuai anatomi tubuh saya, terutama yang saya rasakan sendiri dan mungkin bisa teman-teman bedakan, itu fly itu kan ada beberapa bagian dada atau chest kita yang ikut kontraksi dan terlatih, terutama bagian middle pack-nya itu, pack deck-nya itu, terusan luarnya. Nah, tengah itu dapat semua kalau yang dari fly ya, tergantung nanti targetnya mau yang incline apa yang decline, atas atau bawah, itu tinggal kita mainkan di benchnya itu aja. Itu untuk chestnya ya. Kalau back? Kalau untuk back, nah back ini sebenarnya salah satu favorit saya untuk biasanya dipamerkan ya. Itu saya lebih senang ke latihan lat ya. Lat itu yang saya sering, frekuensinya sering itu seminggu bisa 4 kali 5 kali, cuman course-nya nggak penuh. Kalau penuh itu saya latihan back seminggu 2 kali, yang sisanya itu saya lat itu saya di rumah punya alat khusus. Jadi pull up simple yang biasa itu, pull up itu kan ada itu. Lat pull down juga. Lat pull down kalau pas kita di gym aja. Di gym, jadi latihan full menu. Kalau leg apa ini biar satu persatu? Kalau untuk kaki ini sebenarnya salah satu momoknya para teman-teman ini, karena dia membutuhkan powering ekstra, dan nggak cepet ya. Untuk proses recovery-nya ini cukup lama. Cuman dari kesulitan itu, pada dasarnya latihan kaki ini yang rajanya latihan ini, itu punya kontribusi bagus untuk tubuh kita. Jadi yang dipercaya melalui riset-riset itu, hormon kita, cewek maupun cowok alami kita ini bisa memproduksi lebih bagus, lebih maksimal, terutama. Terus dalam aktivitas kita sehari-hari membantu. Nah, itu sangat membantu. Karena kita mulai aktivitas itu dimulai dari kaki. Mulai dari bangun tidur, jalan itu paling dari kaki. Belum lagi kalau kita istilahnya, kalau kaki itu kan yang paling kerasa efeknya itu kan ada di lower back gitu ya. Nah, dari situ kalau kita sering latihan kaki gitu kan terjaga. Kita jongkok itu lebih kuat gitu. Cuman nggak semua bisa menyiapkan latihan kaki untuk jadikan menu favorit. Nah, kadang cuma menu tambahan. Harusnya seimbang. Kalau favoritnya apa? Saya juga ada. Saya paling suka leg press sebetulnya. Kalau saya pribadi lah. Kalau Bang Rian Anton apa? Kalau kaki saya lebih senang ke lunges. Oh, lunges. Kebetulan kalau saya di rumah itu sering main lunges, itu kan memang simple gitu. Tambahan ya. Simple ya. Cuman kalau di gym kadang kalau fasilitas gymnya kurang memadai kan kita nggak bisa gitu. Kalau saya pribadi memang sukanya di leg press. Nah, jadi karena bagian-bagian otot di sini ada lah ya leg press ya. Bisa level fitness ini cukup luas ini untuk lunges ini. Kalau shoulder, kita masuk ke latihan shoulder. Apa favoritnya sudah? Kalau shoulder saya lebih cenderung suka yang military press. Oh, military press. Free weight terutama. Free weight ya. Nah, di situ semua bagian tubuh kita penopang, mulai dari kaki, punggung. Nah, itu kan memang tingkat risikonya lebih tinggi yang free weight military press ini. Tapi kontribusinya untuk overall deltoid kita, shoulder kita itu bisa terkontraksi, terlatih gitu. Maksimal ya? Maksimal, military press itu. Jadi andalan itu. Iya. Kalau ini Mas, ini mungkin teman-teman yang penasaran ya, seorang Rian Anton ini menu makannya gimana? Dijelasin aja, pagi saya makan ini, siang ini, sore ini, malam ini gitu.
Kira-kira apa? Ini kan penasaran ya, kenapa kok bisa kering terus badannya gitu sepanjang tahun dan bertahun-tahun kalau saya bilang. Iya, secara umum ya itu tadi teman-teman itu bilangnya diet. Padahal saya lebih cenderung ke menu sehat aja. Jadi mulai pagi itu memang bangun pagi nih. Bangun pagi. Ini berbicara semenjak saya serius ya. Ya, jadi atlet. Sebagai atlet. Karena penasaran juga atlet tuh makannya gimana sih? Kan pasti yang bilang kan atlet gitu ya. Ya, atlet. Ya, oke. Jadi mulai serius itu saya tahun 2010. Kebetulan waktu itu saya baru mengenal suplemen. Dan pertama kali saya jadi brand ambassador. Nah, bukan masalah kampanye food suplemennya, cuman di situ sangat membantu. Pagi hari saya bangun itu minum, waktu itu kebetulan saya itu paling suka jenis whey. Oke, whey protein. Meskipun kondisi saya agak kurus, misal kecil kan ya. Kalau teman-teman mungkin kan yang dibutuhkan gainer ya. Dari dulu saya itu sukanya minum whey. Jadi gainer itu hampir tidak pernah. Pagi hari minum whey, saya ada exercise kecil pasti tentunya. Andalan saya perut. Nah itu pasti latihan perut, satu variasi lah gitu. Setelah 1 jam saya baru sarapan. Dan sarapan itu sebenarnya saya tidak terlalu memusingkan harus memasukkan porsi sekian protein, lemak sekian, protein pendukung atau nutrisi yang lain itu nggak begitu persoalan. Yang penting karbohidrat saya masuk dulu. Karena metabolisme saya ini tergantung cepat, otot saya kan ektomorf gitu. Jadi karbohidrat ini selalu masuk. Karena saya berani sarapan pagi terutama nasi putih. Itu karena metabolisme kan cepat. Untuk dibakar jadi kalori itu langsung habis. Benar. Nah, tapi di situ saya sering memasukkan menu yang sederhana, putih telur. Jadi nasi putih sama putih telur. Itu kadang cuman pakai sambal dan saya paling tidak mau dengan alasan ya bukannya takut ya. Kayak menu-menu yang boleh dibilang non diet atau mungkin pakai santan kuah dan sejenisnya itu tidak saya makan. Kalaupun saya makan gorengan itu terbatas kok. Memang saya makan tapi terbatas. Jadi pagi misal sudah makan, saya pastikan sore, siang, malam itu tidak makan, sudah pasti. Jadi berarti saya hitung benar-benar itu. Pagi whey, latihan sebentar. Kemudian sarapan nasi putih dengan putih telur. Putih telur. Terus saya tahu rahasianya Bang Rian Antoni salah satunya jus ayam. Nah itu kapan jus ayamnya? Kan saya pribadi juga konsumsi jus ayam gitu. Jus ayam ini sebenarnya kalau saya perhatikan, untuk saya pribadi ini terlambat mengetahui jus ayam. Oh gitu? Iya, karena akhir-akhir ini jus ayam ini kan yang saya konsumsi ini, kalau saya ingat-ingat itu tahun 2015. Baru mulai? Jadi nah ini kita mintanya yang paling update sebetulnya Mas Rian, yang menu yang sehari-hari yang sekarang dijalankan ini yang efektifnya lah gitu. Karena jus ayam ini kan pro kontra, banyak yang bilang wah ini rasanya kayak gimana. Padahal menurut saya pribadi instan, enak, cepet kan. Ayam rebus kan kadang kita ngunyah males gitu kan. Iya, kalau untuk ayam pribadi saya mulai dari masak gitu, tanpa kulit sudah pasti. Itu saya kukus itu pertama saya potong kecil dulu. Nah, dengan harapan nanti pada saat dikukus itu matangnya biar sempurna. Tetap kita pakai ilmunya para chef itu kan tidak boleh terlalu masak, apinya kecil. Nah, itu masak benar-benar saya tungguin. Nggak lama, nggak sampai 5 menit. Nah, di situ saya tiriskan agak dingin. Saya blend ayam, terutama saya campurkan, kebetulan saya suka buah nanas itu. Ya, saya campurkan nanas. Pertama dulu pernah nyoba ayam sama nanas. Ternyata ada aroma yang kurang mendukung. Cuman dari situ saya berpikirnya aroma tidak begitu penting karena saya memikirkan benefitnya di tubuh kita. Jadi saya masukkan aja. Dalam tempo 1-2 tahun kok mulai bosen gitu. Akhirnya saya kombinasikan sama food supplement yaitu susu whey. Whey protein. Yang sampai sekarang saya terapkan itu bangun pagi yang dulunya cuman whey, sekarang ayam sama whey sama nanas. Itu udah pasti. Jus ayam berarti ya. Jus bangun ayam, sekarang betul. Jus ayam. Jus ayam, betul. Kemudian? Nah,
Kebutuhan semakin, apalagi menjelang kompetisi ini kan dituntut untuk protein lebih tinggi, karena untuk menjaga otot kita deplete, karena kita kan mau nggak mau kan harus memangkas kebutuhan karbohidrat. Nah dari situ kok saya tambahin lagi sama pisang. Nah dari situ ada aroma yang sangat bagus dari pisang sama whey. Jadi kita nelan itu nggak ada rasa amis atau rasa enek atau rasa apa itu nggak ada. Saya sehari bisa 3 kali sampai 4 kali 200 gram per sekali blender. Berarti jus ayamnya 200 gram? Ya, 4 kali sehari. 30 gram udah cukup. Bisa sampai 4 kali saja. Diurutkan Mas, langsung aja. Jadi pagi bangun apa yang dikonsumsi, kemudian sarapan apa, makan siang apa, snack sore apa, malam apa. Gambarannya aja lah biar teman-teman ini tahu. Iya benar. Kalau saya pribadi yang saya lakukan itu menu utama saya itu memang ayam sama whey. Karbohidratnya saya kadang pakai nasi, kadang cuman nasi putih aja tanpa yang lain. Karena itu untuk sebagai sumber kalori lah gitu. Nah, terus kayak siang, saya tidak makan siang menu berat, nasi atau apa itu tidak. Ayam itu lagi saya masukkan. Cuman ada masuk nasi putih. Ada masuk putih. Paling kurang lebih berapa itu? Kalau dihitung itu sekitar 100 gram lah, sedikit. Jadi kenapa saya memilih karbohidratnya sedikit? Karena proteinnya harus lebih tinggi. Nah dari situ, termasuk sore sebelum latihan, saya ngeblend dua serving. Dalam arti berarti kalau ayam 400 gram. Nah itu saya minum sebelum latihan sama setelah latihan. Total sehari bisa 4 kali. Kadang bisa 5 kali. Kalau lagi semangatnya ini. Malam sebelum tidur. Resep utamanya sekarang jus ayam ya? Jus ayam. Karena saya juga merasakan, walaupun mungkin rasanya saya kurang suka ya, saya pribadi kurang suka jus ayam, tapi efektif sekali. Di sana ada buah, ada whey protein, ada ayam rebus. Betul. Orang kalau ngunyah ayam rebus, kalau sehari butuh 1 kilo, ini itu salah satu. Sininya sakit. Nah, jadi kayak rahang saya ini kayak ngerasa kayak petinju gitu. Sebetulnya enggak, cuma capek aja gitu. Betul. Berarti ya yang sekarang dijalankan menunya itu ya. Ini lagi mulai nambah program juga, masukan dari teman-teman senior, masuk daging sapi ya. Nah, cuman ya itu belum ketemu cara konsumsinya belum ketemu. Jadi mau nggak mau sekarang tetap dagingnya di teflon gitu. Cuman nggak bisa menghabiskan sekilo sehari itu. Paling mentok 500 gram itu udah maksimal itu. Mentok ya. Oke Bang, untuk nutrisinya mungkin sudah dapat banyak gambaran ya. Sekarang saya mau tanya buat level fitness ini yang sekarang ya. Gimana menurut Abang nih? Dulu kan pembukaan datang ya, ikut datang dan sepanjang berjalannya tahun ini ulang tahun yang pertama. Kira-kira apa yang perlu diubah atau tambahkan nih dari alat-alat kita, atau mungkin ada masukan lah buat level fitness biar kita bisa terus berkembang gitu. Mungkin dari alatnya atau dari apa gitu yang kurang. Kalau dari alat saya kira sudah update ya, dari modern dari setahun yang lalu gitu. Terus chemistry-nya bagus, bersih ya, nyaman terutama. Terus ada semacam saya sering pantengin itu kan di story itu ya. Jadi ada diskon yang bagus itu untuk student rombongan teman-teman. Nah itu ini banyak masuk nih sekarang akhir-akhir ini banyak anak-anak student diperlakukan. Mungkin kalau saya punya masukan itu bisa, apalagi kalau Jawa Timur ini kan punya program pembibitan atlet ya, dari cabur apapun. Nah mungkin bisa bekerja sama instansi-instansi sekolah terutama. Nah dari situ kan kita bisa memperkenalkan, mungkin dari teman-teman influencernya sini itu bisa memperkenalkan secara langsung atau tidak langsung. Jadi punya semacam ada paket untuk untuk siswa juga, tapi programnya lebih mengarah ke dalam jumlah besar itu rombongan. Nah, jadi misal grup jadi bisa masuk kurikulumnya di sekolahan. Jadi kan ada itu ekstrakurikuler itu. Nah itu ada. Jadi misal nanti setiap kelas SMP biasanya kalau olahraga fitness ini SMP udah bagus untuk start ini. Jadi sampai SMA nanti ada program jam pertama misalkan olahraga, itu dimasukkan olahraga khusus untuk fitness.
Berarti ke sini semua. Ya, nah di situ nanti ada program kita kerjasama dari manajemen level fitness sama yang bersangkutan dalam ini gurunya ya itu. Nah nanti misalkan biasanya satu kelas itu kan ada sekitar berapa 25 sampai 30 itu dapat fasilitas latihan mungkin dengan kena charge 50% atau apa. Dengan harga khusus lah. Lumayan bagus. Karena saya lihat tempatnya ini luas. Jadi saya juga setuju Mas, karena pembibitan kalau mereka dibiasakan dari kecil sudah mengenal, otomatis nanti ketika lulus pun mungkin latihannya juga di sini. Betul, karena jadi dia udah tahu, udah nyaman gitu. Benar. Ya terima kasih yang buat masukannya ini juga jadi koreksi buat tim kita di level fitness ya. Yang sebagai penutup, Bang Rian mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bang Rian Anton untuk anak-anak muda maupun orang-orang yang mencoba untuk hidup lebih sehat lah lewat gym. Ada pesan-pesan apa coba? Iya, simpel aja. Karena kita di kehidupan ini kan, oke lah kalau untuk jangka panjangnya ini kan programnya pemerintah ini kan lagi menyongsong Indonesia Emas ya. Indonesia Emas itu kan nanti sekitar 2045. Benar. Nah, dari generasi yang sekarang ini yang mulai dari SMP SMA inilah nanti yang akan menjadikan pilar menuju Indonesia Emas ini. Nah, salah satunya yang tidak kalah penting yaitu dengan rajin berolahraga. Karena dengan olahraga ini kan salah satu pondasinya juga untuk melakukan aktivitas, kegiatan. Nah, dari situ kan generasi muda, apalagi sekarang pemerintah, terutama Jawa Timur khususnya, ini kan punya program pembibitan. Jadi mereka ibarat mau berkompetisi, bersaing ini nggak terlalu berat lawannya. Nggak harus melawan senior-senior, mulai dari program Porprov, Kejurprov, itu kan di usia 23 tahun ke bawah itu. Nah dari situ kan teman-teman generasi muda dan salah satu yang nggak kalah pentingnya ini kan lagi digaungkan pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai pusat biar anti narkoba terutama. Nah karena kita kalau sudah menggeluti olahraga terutama mau olahraga apapun ini, insya Allah dari narkoba ini akan jauh sekali. Nah karena aktivitas olahraga ini kan menuntut hal-hal yang positif terutama. Nah dari situ secara tidak langsung itu sudah salah satu mengkampanyekan anti narkoba untuk generasi muda terutama. Karena kalau nggak dari muda ini dikenalkan, karena kalau anak muda ini ibaratnya kan masih mencari jati diri ya, masih kosong kayak apa-apa, ini harus diisi hal-hal yang positif. Salah satunya ya dengan olahraga ini kegiatan yang paling tepat menurut saya ini. Dari situ kan bisa terarah gitu nanti masa depan gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau jadi atlet, pesan-pesannya atlet binaraga. Kalau untuk teman-teman dari atlet binaraga itu memang sedini mungkin yang dipersiapkan pertama mental. Nah, karena mental ini sangat penting, di mana nanti untuk punya mindset konsistennya ini. Nah, jadi mental pertama ini mental apa? Konsisten. Karena kenapa? Berbagai macam mungkin ya semacam kayak hambatan atau halangan di luar itu kan kalau mentalnya ini nggak kuat kan berhenti tengah jalan mungkin kamu fitness nanti kan paradigma di luaran itu kan yang mungkin kurang paham betul. Wah biayanya mahal, belum lagi beli ini itu mahal sekali. Sebenarnya tidak seperti itu. Konsisten aja dulu perlahan-lahan karena kita dari pemula itu kan nggak harus mencukupi kebutuhan yang harus dicukupi sama atlet-atlet pro kan di situ. Nah, pelan-pelan dulu dia. Betul. Jadi dari awal sudah diberi takut seperti itu. Tapi kalau mindset mentalnya udah kuat dulu, mampu mempertahankan mentalnya untuk pemula memang harus seperti ini. Belum lagi nanti ada semacam bullying ini yang paling berbahaya ini kan. Nah itu kan memang mentalnya harus kuat dulu. Jadi mental ya. Mental paling pondasinya. Nanti seterusnya baru menentukan pergaulan. Nah, pergaulan dari sering-sering kumpul sama teman-teman senior terutama. Nggak harus senior, nggak harus juara. Yang penting arah dan pikirannya sama. Jadi kalau bisa berpikir bareng sama-sama untuk menuju ke atlet profesional lah, pasti jalannya banyak sekali. Nah, itu salah satu yang mendasar untuk menjadi atlet gitu. Baik Bang Rian Anton ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat sharing ilmu dan pengalaman di sini. Kami dari Level Fitness berdoa ya,
yang terbaik buat Bang Rian Anton agar karirnya semakin melonjak ya. Kemudian semakin banyak trofi dan medali yang dibawa pulang, dan yang terpenting diberikan kesehatan dan banyak rezeki lah buat Bang Rian Anton dan keluarga ya. Terima kasih Bang Rian Anton ya, all the best lah, tetap semangat. Amin. Oke. Superman is here. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while, but still I just look around. Level Fitness, Up your level.